Kita sambut dengan paling meriah Pastor Jonathan Patiasi. Terima kasih, silakan duduk. Hari Minggu yang cerah. Kemarin hujan kan, hari ini enak, menyenangkan. Saudara kelihatan bahagia? Ya. Ya. Jadi saya mau beritahu dulu bahwa khotbah saya yang hari ini untuk saya, bukan untuk saudara. Apa yang saya akan sampaikan judulnya adalah Yesus yang terlalu berbahaya untuk dunia yang nyaman. Jadi saudara pasang seatbelt baik-baik karena ini akan mengganggu saudara. Ya, yang ini pun saya belum khotbahkan di Garam. Yang ini pun belum saya khotbahkan di tempat yang lain. Tapi tadi malam saya betul-betul merasa aneh karena tiba-tiba ini muncul terus pada saya bahwa saya harus menyampaikannya untuk saudara. Jadi saya sudah bilang ini bukan untuk saudara, ini buat saya sebenarnya. Jadi saya sudah ulang-ulang hal ini supaya saudara sudah sadar bahwa ini kalau saya khotbahkan dan saudara terkejut karenanya, saya harus katakan yang sebenarnya pada saudara, ini buat saya. Mari kita baca Alkitab. Kita akan baca Alkitab. Oke? Kita akan baca dalam kitab Markus pasalnya yang ke-11 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Ingat judul khotbah saya adalah Yesus yang terlalu berbahaya untuk dunia yang nyaman. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperoleh orang yang membawa barang-barang melintasi, tidak memperbolehkan orang yang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengejar mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Siapakah Yesus yang kita kenal? Itu pertanyaan bagus untuk kita tanyakan sekarang ini. Yesus yang kita kenal, apakah dia yang ditulis oleh Alkitab untuk kita? Ataukah yang kita dengar adalah versi jinak dari Yesus? Yang disampaikan oleh agama-agama kepada kita turun-temurun. Siapa Yesus yang kita kenal? Jadi sebenarnya ini terjadi disebabkan karena saya bump in pada apa yang dikerjakan oleh Lori buat saya many years ago. Kita menulis sebuah buku pengajaran, judulnya adalah Life of Jesus. Jadi Lori bikinkan saya workbook buat pemuritan saya, judulnya Life of Jesus. So I read the life of Jesus, but in my heart saying, kayaknya enggak gini deh. Kayaknya bukan yang kayak gini. Kita coba kenal Yesus dari nubuatan-nubuatan. Kita kenal Yesus yang kayaknya lembut. Kita kenal Yesus yang kayaknya kayaknya kalau didekatin dia seperti orang Makassar bilang lome-lome. Kayak he's very weak guys, you know. Dia kayaknya ikutin maunya kita. Oh kamu mau apa? Dia sayang kita, dia mengasihi kita. Kayaknya Yesus digambarkan sebagai pribadi yang terlalu mengasihi gitu. Siapa yang percaya sewaktu Yesus naik ke sorga, dia berkata begini kepada murid-muridnya. Kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. So aku pergi pada Bapa. Pekerjaan Yesus apa? Apa yang Yesus buat di dunia ini? Nah itu yang saya pengen tarik perhatian saudara. Kita tidak pernah lihat ada orang satu pendeta balik-balik meja kan? Enggak kan? Oh mungkin kalau di pertemuan majelis bisa lah. Atau di pertemuan sinodal boleh lah ya. Mereka menggunakan urapan untuk patahkan kursi tapi itu kan sebenarnya salah. Banyak orang yang menyukai Yesus yang lembut, Yesus yang memberkati, Yesus yang memenangkan hati orang, yang menenangkan badai kehidupan ini. Tapi tidak banyak kita yang bertanya pertanyaan seperti ini. Kalau Yesus memang baik dan lembut, kenapa dia disalib? Oh kan salib itu adalah jalan penebusan.
kita sudah membacanya secara dogmatis. Kita lupa bahwa Yesus disalib bukan karena dia mau jadi penebus, bukan. Seringkali kita melupakan aspek sejarah di mana Yesus mengerjakan apa yang dia kerjakan, betul gak? Nah, saya mau tunjukkan apa yang Yesus kerjakan. Mari, saya tunjukkan kepada saudara. Pelan-pelan saya akan tunjukkan pada saudara bahwa ini adalah sebuah statement yang mungkin akan mengagetkan saudara. Salib itu adalah hukuman biasa yang dibuat untuk penjahat. Lalu untuk penjahat. Apakah Yesus penjahat? Bukan. Tapi dia adalah penjahat bagi agama. Yuk kita baca. Kita mau baca kan? Sudah mau baca Alkitab enggak? Ya, jadi kita mesti tahu salib adalah hukuman bagi pemberontak, pengacau, ancaman bagi kekuasaan. Pertanyaannya ancaman bagi siapa ya Yesus itu? Pelayanan Yesus dimulai dengan sebuah statement yang paling powerful. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara pikir itu kan statement biasa? Enggak, itu statement subversif. Buat Romawi itu statement subversif. Mengapa? Karena pada waktu itu Kaisar adalah the only one. Kaisar Roma cuma satu kaisar, nggak ada yang lain. Dan menurut mereka Kaisar adalah Tuhan. Kaisar adalah juru selamat. Tiba-tiba Yesus berkata ini, ada kerajaan yang berbeda dari kerajaan Romawi. Subversif nggak tuh? Kita udah jarang dengarkan khotbah yang kayak begini kan? Kita jarang. Tadi tahu nggak? Sementara saudara menyanyi I Speak Jesus. Saya takut kita cuma mengatakannya I speak Jesus. We don't live Jesus. Kita menyanyikannya di gereja di luar kita beda. Saya bilang ini khotbah buat saya, bukan buat saudara. Jadi sudah. Yuk kita lihat konteksnya dulu. Kita lihat konteksnya. Konteks Yesus di dunia yang tertindas. Yesus hidup di Palestina abad pertama. Di bawah penjajahan Romawi. Pajak mencekik. Keamanan militer yang sangat kuat. Jadi daerah khusus dom itu. Daerah operasi militer. Sebab semua panglima pulang dari situ, panglima Romawi, mereka jadi kaisar. Ya, kecuali Pilatus. Pilatus hilang. Sebab Pilatus melakukan beberapa hal yang orang tidak pernah baca di Alkitab. Nah, dalam konteks pajak mencekik, kekerasan militer, elit-elit agama berkolaborasi atau berkompromi dengan pemimpin agama Yahudi, berkompromi dengan penguasa sehingga yang terjadi penindasan pada rakyat kecil sangat besar, sangat terasa. Yesus tidak hidup dalam ruang hampa rohani. Dia lihat kan. Dia lihat. Makanya waktu dia berkata begini, kerajaan Allah sudah dekat. It's a statement. Itu adalah sebuah statement yang sangat berbahaya. Mengapa berbahaya? Karena bagi Romawi ada kerajaan baru yang merupakan ancaman. Enggak ya. Saya sudah bilang tadi, Kaisar tadi adalah Tuhan. Kaisar adalah penyelamat. Kaisar adalah raja. Exactly the same term. Dia mempersembahkan Allah sebagai itu. Jadi sepertinya ada tandingan kekuasaan. Dia telah berubah menjadi sebuah nubuatan dari sebuah kota kecil di Bethlehem. Dia telah berubah menjadi sebuah kekuatan politik yang mengancam pemerintah Romawi pada waktu itu. Saudara mau masuk kerajaan yang tidak tergoncangkan? Yesus tunjukkan loh apa yang dia buat. Dia enggak bercanda. Saya menyarankan saudara baca kitab Lukas. Saudara baca kitab Lukas. Yesus kembali setelah dia berpuasa selama 40 hari. Dia kembali. Kemudian dia membaca ayat favorit kita. Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku. Karena dia telah mengurapi aku. Dan tidak mengutus aku. Itu semua adalah statement Mesias yang melepaskan kekuatan kerajaan yang menindas bangsa Israel. Dilepaskan oleh pernyataannya. Ya. Tahun pembebasan. Bebas apa? Tahun freedom, saudara. Ya kalau bahasa Indonesia tahun merdeka. Berarti Anda ke camp tadi Pak. Jadi makanya Anda ketawa. Waktu Yesus berkata begini. Kerajaanku bukan dari dunia.
Dia lagi bilang, saya menawarkan sebuah sistem yang berbeda dengan kerajaan Romawi. Halo? Saudara masih mau dengar lebih jauh? Artinya kerajaan ini bukan berasal dari dunia. Tapi hadir untuk menggoncangkan sistem dunia. Kerajaan ini berbeda. Kerajaan apa yang dia tawarkan? Dia tidak pakai pedang. Tetapi dia menghancurkan dosa. Dia tidak pakai perlawanan yang terlalu hebat dengan orasi-orasi yang banyak. Tapi dia membongkar ketidakadilan. Dia menyerang ketidakadilan. Dia menuntut pertobatan kekal. Dia menuntut pertobatan total dari kita. Bahwa dia berkata rubah cara pikirmu. Ya kalau kamu tidak rubah cara pikirmu, kamu akan tetap jadi agama. Menurut saudara, tindakan Yesus di bait suci yang kita baca tadi, itu tindakan apa sebenarnya itu? Lihat, Yesus masuk ke bait Allah dan apa? Membalikkan meja, mengusir pedagang, menegur para pemimpin. Ini bukan luapan emosi, ini bukan. Ini tindakan profetik yang dia sengaja. Kan kita sudah sering mendengar bagaimana khotbah ini dijadikan khotbah karakter, ya kan? Saya pernah mengkhotbahkannya, kesian saya. Saya berkhotbah bahwa Yesus sangat rendah hati. Dia sangat mengendalikan dirinya. Makanya begitu dia lihat orang berdagang, kan Alkitab berkata dia bikin cambuk dulu. Tebak kita bahas dia bikin cambuk. It doesn't matter dia bikin cambuk kayak apa. Tapi katanya dia bikin cambuk artinya dia tidak sekedar emosi. Tapi dia ambil waktu dia bikin cambuk dulu. Artinya kemarahannya itu bukan cuma ada kemarahan luapan emosi, bereaksi enggak. Tapi dia pikir gua marah enggak ini ya. Kita bahas bikin cambuknya, bayangkan. Itu saya kesian. Betapa bodohnya saya gagal menangkap isi hati Tuhan yang berkata begini, I don't like religion. Bait suci itu adalah apa? Gerbang utama kekuasaan, kehadiran Allah dan kemuliaan buat bangsa Yahudi. Kamu ganggu bait suci sembarangan kamu, mati kamu. Tapi tetap, tahu nggak? Yesus berdiri sambil dia berkata begini, rumahku adalah rumah doa segala bangsa. Kamu menjadikannya sarang penyamun. Apa? Artinya kerajaan Allah tidak bisa berdamai dengan sistem dunia yang tidak adil. Kerajaan Allah tidak bisa berdamai dengan sistem korupsi yang sangat banyak. Kerajaan Allah bisa berdamai dengan hal tersebut. Kerajaan Allah tidak didasarkan pada media. Setelah dia kembali dari doa puasa, dia membaca Yesaya 61 kemudian dia berkata, hari ini tergenapi di depan matamu. Bilang dulu orang miskin. Bilang dulu orang tertindas. Bilang dulu orang yang kemudian terbuang dari masyarakat. Marginalized people. Itu yang Yesus perjuangkan. Gereja bikin apa? Maafkan, saya bilang ini khotbah buat saya, bukan buat kalian, bukan. Kita beli AC yang paling bagus. Kita beli LED yang paling mahal. Kita bikin semua tempat kita begitu nyaman. Padahal di luar sana ketidakadilan merajalela. Terus kita tutup mata sambil berkata, kita tunggu kerajaan Allah datang. Siapa yang bawa? My God. Kenapa Yesus ditangkap? Pernah baca tulisan di atas salib itu? Ya kan? Kita pikir itu tulisan biasa. Enggak, itu pergulatan kerajaan Allah dengan kerajaan dunia. Bahwa memang Yesus harus mati sebagai raja. Tapi kita bilang enggak, itu cuma tulisan saja. Karena memang itu cuma sebuah tulisan. Apa? Indri? Tahu tulisannya apa? Ada yang namanya Indri enggak? Ada murid saya namanya Indri. Indriani. Indriwati. Banyak Indrinya. Tapi tahu Indri tulisannya apa? Ya. Yesus Nazarenus Rex Judeorum. Itu berarti
Yesus Nazaret, raja orang Yahudi. Bilang dulu raja. Dia ditaruh di atas karena itu alasannya dia apa? Dia dibunuh. Dia dihukum. Dia dihukum karena dia raja. Bisakah Yesus menjadi yang lain? Karena dia raja dia dihukum. Itu artinya kerajaan yang dia bangun akan menghadapi banyak hukuman. Makanya rasul-rasul waktu mengajar gereja mula-mula, mereka sudah berkata begini, kalau kau diberkati kamu akan dapat berkat double. Kalau kamu kemudian ikut Tuhan, kamu akan baik-baik aja. Kamu akan jadi lebih baik, kamu jadi lebih bagus. Enggak. Gereja awal berkata gini, kalau kamu masuk dalam kerajaan Allah, kamu akan menderita sengsara dan aniaya. Oke, saya cepat aja. Salib itu apa sih sebenarnya? Kita bikin salib. Salib itu simple. Tabrakan dua kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Tapi dia bangkit, dia kalahkan. Dia kalahkan semua model hukuman menjadi kemenangan buat dia. Itu Yesus. Tapi kan kita pahami. Nah jujur kita paham dulu sebentar. Injil tidak berhenti di salib Pak. Dia bangkit. Dia bangkit. Lalu dia bangkit. Kematiannya, kebangkitannya sama. Dia kena itu sama itu. Itu satu paket. Satu paket pemerintahannya. Kita nyanyikan semua. Kita nyanyikan semuanya. Tapi kita tidak pernah menghidupi apa yang Yesus hidupi. Terus kita bilang kita mengikuti Yesus. Makanya orang bercanda kan. Orang berkata, oh pantas Yesus tidak menarik. Makanya cuma 12 orang yang ikut dia. Enggak, saya bilang cuma 12 orang yang ikut Yesus. Yang ikut Yesus berapa orang? Ribuan orang. Tapi yang stick dengan dia berapa orang? 12 orang. 12 orang ini sudah pikir mereka biasa-biasa aja. Mereka enggak ada lulusan sekolah teologi itu 12 orang itu. Enggak, sama sekali enggak ada. Mereka ada zelotis, ada tukang ikan, ada tukang apa? Ada tukang kayu, ada macam-macam. Enggak jelas-jelas kan? Ada tukang pajak, ya kan? Kalau kita bilang tukang pajak sudah agak keren kan? Pajak sekarang, my God, kaya-kaya. Zaman Yesus apa? Pemungut cukai namanya. Pemungut cukai itu musuh masyarakat. Pencuri, maling, dia semuanya. Dia ambil haknya orang. Aduh. Dunia menyalibkan raja. Penolakan dunia terhadap pemerintahan Allah berbenturan dengan apa yang menjadi ide kerajaan Allah. Allah ingin menyelamatkan kita dengan caranya. Bilang dulu Yesus yang mengasihi. Yesus yang mengasihi membalik meja. Coba ganti dulu cara kita melihat kasih. Yesus yang mengampuni. Dia kejar orang dengan cambuk. Yesus yang Anda bilang lembut itu enggak. Dia berdiri sambil berkata begini. Aku raja dunia. Aku raja alam semesta. Roma bukan tandinganku. Hello. Enggak ya, saudara enggak lihat itu kan. Yang saudara Yesus yang baik. Main sama anak-anak. Hitler pun gendong anak loh di foto. Kamu pikir siapa mereka? Itu bahasa politik aja. Yesus enggak. Mungkin ini pertanyaan buat kita. Apakah iman kita terlalu aman dan terlalu nyaman? Apakah gereja kita terlalu aman dan terlalu nyaman? Apakah Injil cuma menyentuh sorga dan tidak menyentuh bumi? Di mana ketidakadilan terjadi, penderitaan terjadi, orang terbuang banyak dan seterusnya. Saya tidak puji karena ada orangnya. Enggak. Saya juga buat ini bukan karena saya lagi cari. Saya sudah 44 tahun melayani, umur saya 60, saya enggak cari kesukaan manusia, kasihan. Sebentar lagi semua masuk kubur kan, kita mau cari kehilangan siapa sih? Sebagai hamba Tuhan emang saya lagi cari popularitas untuk tolong minta diundang gitu, enggak kan? Saya udah enggak. Satu kali
Profil Pak Sujono saya lihat. Saya cerita tentang Pak Sujono. Profilnya adalah pemulung anak kecil lagi pikul sampah yang besar. Coba bayangin. Saya nangis loh. Saya pekat. Pak Sujono pasang profil ini. Dan ya, nggak usah saya bilang, sudah lebih tahu dari saya kan. Tapi gereja udah tidak punya gambaran itu. Sudah tidak ada gambaran keadilan. Yang adalah kenyamanan. Gak ada gambaran di mana kita berdiri di depan publik sambil berkata, ini bagian kita. Ini bukan tugas pemerintah aja. Ini tugas gereja. Saya masih ingat saya datang pertama di gereja yang sebenarnya ini gereja punya benih luar biasa loh. Ini gereja memulai dengan melayani orang-orang yang terbuang. Saya masih ingat saya pertama datang, Mike mungkin lupa. Mike bilang, sorry Kak Jo, baunya beda ya. Lori kamu lupa itu kali, tapi kamu bilang itu buat saya. Baunya beda loh, kita masuk. Dan saya ingat betul, waktu saya masuk, ya to be honest memang tidak menyenangkan. Tapi ada sesuatu yang beda, yang saya tidak temukan di tempat yang lain. Terus kemudian ada pengajarnya yang berkata begini, our church gonna be what we cater for this generation. Kalau Anda mau mereka yang datang seperti ini, buat gerejamu seperti itu. My God! Kalau Yesus mau, dia bisa buat istana untuk panggil orang ke situ. Yesus siapa yang kita beritakan? Yesus kayak apa yang kita beritakan saat sekarang ini? Menurut saya kita telah menyamankan Yesus. Saya pakai bahasa, kita telah menjinakkan Yesus. Dia yang berkata kepada orang-orang kaya, kamu tolong orang miskin. Oh iya dong. Dia berkata sebab aku datang untuk memberitakan tahun pembebasan pada kemiskinan, pada kesusahan, pada ketidakadilan, pada orang-orang di penjara. But we don't have that anymore. I don't know where that message of Jesus vanished in the thin air. Because we like what we like. Kita cuma mendengar apa kita dengar. Saya dalam perjalanan pulang di mobil, ya cerita-cerita sama Michael, sama Lia. Tapi di kepala saya coba menganalisa ulang waktu saya menyampaikan sesuatu pada saudara di momen pelayanan. Saya berkata, saya kan bilang buat saudara, ya ini it's like a critical moment buat kita kan. Because what you're gonna decide today will change probably 10 years, 20 years, or 100 years later. Apa yang kita putuskan mungkin akan mengubah banyak hal di depan satu ketika. Tapi kita pikir, mana bisa terjadi. Ya, saya beritahu pada saudara. Saya beritahu pada saudara. Bolehkah saya beritahu pada saudara? Boleh ya? Ini penilaian rohani saya. Bangsa kita saat sekarang ini tidak terlalu jauh berbeda dari keadaan Romawi di mana Yesus ada. Gak terlalu jauh bedanya. Kalian lihat hak-hak orang digilas. Kalian melihat apa yang mereka miliki diambil. Sudah pikir orang miskin bisa selamat di bangsa kita ini. Siapa yang harus berdiri? Di mana berita kerajaan yang berkata begini. Inilah tahun rahmat Tuhan buat bangsa ini. Inilah tahun keadilan buat bangsa ini. Inilah saatnya di mana kita bisa duduk makan dengan orang yang kekurangan. Di mana saatnya? Tahu enggak? Kita buat apa yang kelihatannya asik, tapi sebenarnya adalah hanya untuk membesarkan ego kita kan. Kita kasih makan orang, kita ya pelayanan memberi makan. Kita coba buat nasi bungkus. Ternyata kita kasih nasi bungkus buat orang miskin, orang lain kasih nasi bungkus untuk demo. Sama aja nasi bungkus judulnya. Ya kalau cuma nasi bungkus yang kamu tahu, kamu cari apa? Methods can be different, but your heart, hati saudara yang sangat penting. Oke. Saya rasa saya sudah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan. Jadi saya harus berhenti toh. Saya mau tambah apa? Mau tambah cerita Nina Bobo pada saudara? Kita baca Lukas 4 ayat 18 dan 19. Ini exactly dikutip dari
Yesaya 61. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Mengurapi untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku, ayat berikut. Ia telah mengutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Ini yang Yesus bilang kepada mereka. Bahwa dia berkata begini, what I will bring adalah keadilan sosial buat rakyat. Kalau saya khotbah begini orang bilang ini Injilnya Injil sosial. Iya memang Injil sebenarnya harus sosial. Kalau Injil enggak sosial, Injil apa kita? Injil sorga. Sorga enggak perlu kesejahteraan sosial kan? Adakah menteri sosial di sorga? Enggak perlu. Di bumi. Waktu Yesus bilang orang miskin, orang tawanan, orang tertindas, orang buta. Ia bukan sekedar berbicara bahasa rohani. Ini bahasa pembebasan yang nyata. Terus kita tanya, orang tanya, kalau Yesus memerintah apa yang terjadi ya? Kalau dia jadi raja apa yang terjadi ya? Kalau dia jadi hakim apa yang terjadi? Saya akan akhiri dengan ini. Kalau Yesus jadi raja, Alkitab bilang bumi bersuka cita. Karena keadilan kebenaran dinyatakan. Orang miskin terima haknya. Orang miskin. Tapi kita berkata orang miskin itu adalah apa? Apa? Mereka adalah parasit buat society kita. Enggak. Yesus bilang orang miskin akan selalu ada padamu. Untuk tahu hatimu hati Tuhan atau hati bajingan atau hati iblis. Itu jelas. Itu jelas. Itu jelas. Yesus bukan hanya juru selamat pribadi. Dia adalah raja atas seluruh hidup kita. Dan raja ini mari saya beritahu pada saudara. Dia terlalu kudus untuk dapat dikompromikan. Dia terlalu berkuasa untuk dapat dijinakkan. Dan dia terlalu penuh kasih dan belas kasihan untuk dapat ditolak dengan mudah. Yesus inilah kerajaan Allah sudah datang. Tapi dia masih mencari orang yang mau berkata begini, saya mau ikut Yesus. Saya sudah yakin. Yesus yang kita ikuti di gereja masa kini mungkin bukan Yesus yang sama yang mati di salib buat kita. Coba pikirkan dulu ini. Saya berkata, kayaknya Kak Jo atau Bang Jo atau Pak Jo, kayaknya dia khotbah politik ya. Enggak ada. Saya cuma menangis sepanjang malam kemarin. Karena saya coba teliti ulang life of Jesus yang saya ajarkan. Kok beda sama ayat ini? Kok beda Tuhan Yesus yang berdiri dan berkata begini, hei kamu orang munafik. Kamu adalah orang yang berbau busuk, coba kelihatan rapi di luar, dalam kamu tulang belulang yang berbau busuk. Kamu munafik, kamu berdiri di depan orang menghalangi orang untuk datang. Mau datang ke kerajaan Allah, kamu berdiri di depan kemudian tolak mereka untuk pergi. Kesimpulan, dia cari siapa? Mungkin kita yang terhilang waktu mengikuti Yesus. Mungkin Yesus lagi cari balik orang-orang itu. Karena kita ikut dia tapi kita gak bersama dengan dia. Itu terhilang yang paling magis. Itu terhilang yang paling menyedihkan. Mungkin kita tidak berjalan bersama dengan dia. Thank you Pak Sujono. Hari itu saya belajar banyak. Waktu Pak Sujono bikin ulang tahun dan mengundang semua orang datang. Saya tidak mau cerita akibatnya. Akibatnya agak bagus kalau saya ceritakan sekarang. Karena orangnya masih hidup. Tapi suatu saat kita akan menceritakan. Bagaimana decision yang kita buat mempengaruhi jalannya sebuah kehidupan. What you decide 15 years ago. Telah membentuk kita hadir hari ini. What you decide today. Mungkin akan mengubah banyak hal di masa yang akan datang. Kalau sudah keluar.
Coba buka mata sedikit. Jangan terlalu lihat surga. Lihat bumi dulu. Hah? Jangan terlalu kita bakal surga jalan di emas. Udah enggak usah. Lihat di bumi aja. Ada emas-emas yang terbungkus dalam orang-orang yang terbuang. Mungkin kita kasih nasi bungkus kepada orang yang telah menyimpan emas sangat banyak. Mungkin kita kasih apa kepada orang-orang yang sebenarnya akan mencapai hal-hal yang lebih besar. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Jangan lupa, khotbah ini bukan untuk saya, bukan untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati.